Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan fisika komputasi dan pada pertemuan ini kita akan coba menyelesaikan solusi persamaan nonlinear, di mana solusi persamaan nonlinear ini pernah kita pelajari pada metode numerik ya pada semester yang lalu, dan kita akan coba terapkan pada komputasi sehingga persamaan-persamaan nonlinear atau solusinya akan lebih mudah diselesaikan. Baik, di sini akan saya sampaikan dua metode untuk metode nonlinear. Persamaan nonlinear solusinya yaitu adalah metode bisection dan juga metode Newton-Raphson ya. Kita lihat satu-satu. Pertama adalah metode bisection. Jadi ini akan saya merimain kembali atau mengingatkan kembali terkait metodenya ya. Jadi kalau kita punya suatu fungsi, misalkan fungsi matematikanya adalah y sama dengan fx di sini ya. Y-nya arah sumbu y-nya itu adalah fungsi fx di sini, di mana fungsinya itu membentuk suatu kurva seperti ini ya. Nah, nilai akarnya di mana? Nilai akarnya itu ada di garis singgung dengan sumbu x-nya di sini ya. Nah, nilai akarnya ada di titik ini. Nah, bagaimana cara menentukan akarnya dalam bentuk fungsi seperti ini? Kita bisa menggunakan metode bagi dua, di mana kita menentukan nilai a dan b atau tebakan awalnya, sehingga nilainya itu ada di dalam yang ada di dalam akarnya akan kita coba tebak mendekati nilai akarnya gitu ya. Oke, lebih detailnya seperti berikut ya. Jadi fungsinya seperti ini, kita punya fungsi y sama dengan fx di sini ya. Nilainya kita tebak, dia titik akarnya ada di tengah-tengah sini ya, yang bersinggungan dengan sumbu x. Nah, kita coba tebak nilainya a dan b. Nah, nilai a dan b ya bisa negatif positif ya. Bisa positif, tapi kita harapkan nilai tebakannya itu nilai tebakan awalnya itu pasti ada akarnya di tengah-tengahnya. Nah, kalau tidak ada nanti akan terjadi error ya dalam kalkulasinya. Jadi memang kelemahannya kita menebak tebakan awalnya harus tepat gitu ya. Oke, misalkan kita nebak nilai a dan b gitu ya, nilainya negatif, yang b misalkan positif. Nah, kita bagi dua, jadi kalau kita bagi dua a dan b itu ada di C0 ini ya, atau di tengah-tengah atau C ini. Nah, dalam situasi ini kita coba kalikan fungsi A dengan fungsi C-nya. Ya, fungsi A dengan fungsi C-nya, apakah dia nilainya negatif atau tidak. Ya, kalau dia nilainya negatif berarti nanti fungsi AB ini akan digantikan dengan AC0. Ya, dan kalau dia nilainya positif, maka atau nilainya lebih kecil daripada 0 dia tidak, maka nilai AB tadi akan digantikan dengan C0B ya, seperti itu. Nah, kita anggap bahwa nilainya ternyata positif, berarti kita gantikan nilai AB tadi dengan nilai C0B ya. Berarti kita punya fungsi baru C0B. Nah, kita hitung lagi nilainya positif atau negatif. Nah, misalkan kita gantikan dengan C1, kita bagi dua di tengah-tengah, kita dapat ternyata nilainya positif, maka kita gantikan dengan C1B. Terus sampai nanti kita dapatkan di tengah-tengah dan nilainya ternyata negatif ya. Nah, itu mendekati titik akarnya, sehingga kita akan dapat tebakan untuk nilai akarnya nanti. Oke, itu adalah contoh metode bisection dalam penerapan matematikanya. Dan coba kita lihat bagaimana programnya yang kita buat ya untuk metode bisection. Jadi ini contohnya programnya. Kita menggunakan di sini import NumPy as NP itu adalah library ya. Jadi library dari NumPy kita akan coba pakai dengan inisialisasi NP ya di sini ya untuk variabelnya. Kita tentukan dulu fungsinya di sini. Def, kita menggunakan def ya, def function atau fungsi di sini. Ini bebas variabelnya atau apapun ya. Saya tuliskan aja fungsi x ya, variabelnya nilainya x yang akan kita coba pakai, karena rumusnya akan saya coba yang seperti ini. Kalau teman-teman punya persamaan nonlinearnya silakan dimasukkan, misalkan 2x kuadrat plus 3y dan bla 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 ya, misalkan dipasang di sini. Nah, sini saya punya persamaan x sin x eksponensial pangkat x misalkan ya. Nah, ini contoh fungsi nonlinearnya. Saya masukin ke sini, kemudian di return ke dalam fungsi ya. Jadi return ini mengembalikan ke fungsi. Jadi fungsinya di sini adalah persamaan untuk fungsi x ini di sini ya. Ya, saya return ke sini agar dia bisa mengambil
persamaannya ke dalam bentuk fungsi ini. Nah, kemudian saya bikin lagi yang atas ini adalah untuk persamaan nonlinearnya, yang di bawah ini adalah persamaan untuk fungsi bisection-nya. Ya, jadi bersama metode bisection-nya kita masukkan di sini, kita bikin metode bisection untuk fungsinya. Nah, variabelnya apa aja atau parameternya apa aja? Parameternya adalah nilai atas, nilai bawah, dan toleransi atau galatnya ya. Nah, karena kita pakai iterasi di sini, jadi iterasi pertama kita mulai dari 0 ya. Nanti akan bertambah terus 1 ya, di sini akan ada plus increment 1 ya. Jadi iterasinya akan nambah terus. Nah, di sini kita muat dari 0, kemudian kita bikin logika di sini untuk percabangan ya atau kondisional jika fungsi atas ya. Jadi fungsi atas itu adalah fungsi persamaan ini dengan variabel nilai atasnya atau nilai A, B ya. Tadi saya di dalam persamaan tadi atau kurva tadi adalah nilai A dan B. A sebagai fungsi atas dan B sebagai fungsi bawah atau nilai atas dan nilai bawahnya. Nah, di sini saya tentukan fungsi untuk nilai A-nya atau atasnya ya, kemudian dikalikan dengan fungsi bawah ya, lebih besar 0 ya. Maka print fungsi tidak memiliki akar. Oke, jadi kalau perkalian antara fungsi nilai atasnya dan fungsi nilai bawahnya lebih besar daripada 0 atau positif, maka dia tidak memiliki akar. Oke. Nah, kalau jika atau di sini kita bikin perulangan sini menggunakan while. Jadi perulangan dengan while ini adalah untuk iterasi jika dia nilainya negatif ya. Jika nilainya negatif, maka nilai bawah dikurang atas dibagi 2. Jadi nilai C tadi ya. Jadi kalau balik lagi ke kurva ini, A dikurang B dibagi 2. Nah, ini adalah fungsi dari nilai di titik C0 ini. Ya, jadi kita akan menentukan kondisinya dulu. Dia nilainya negatif atau tidak. Kalau nilainya negatif, maka kan kita berarti dia tidak memiliki akar ya. Nah, kalau dia nilainya positif tidak memiliki akar. Kalau dia negatif berarti dia memiliki akar gitu ya. Oke, kalau fungsinya positif dia tidak memiliki akar, berarti kalau nilai negatif dia memiliki akar. Nah, kita menggunakan fungsi di sini bawah kurang atas dibagi 2 ya. Lebih besar daripada galatnya. Nanti toleransi galatnya kita masukkan berapa. Nah, jadi nilai titik tengahnya adalah atas tambah bawah dibagi 2 ya. Jadi atas tambah bawah dibagi 2. Nah, kita bikin increment per 1 ya. Jadi mulai dari 0 tambah terus ke 1 dan 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, kita bikin print untuk headernya di sini formatnya adalah titik 22D di sini untuk spasi dan jaraknya ya. Nah, di sini juga bilangan desimalnya untuk tampilan angkanya nanti di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini untuk kalimatnya di depan. Jadi formatnya itu adalah nilai iterasinya. Ya, nilai iterasinya ini pasti integer ya, dia nilainya bulat ya. Kemudian bawah, nilai bawahnya berapa, nilai atasnya berapa, kemudian nilai titik tengah dan fungsi dari titik tengahnya berapa. Nah, kita hitung dengan menggunakan if ya atau nilai kondisional di sini. Jika fungsi titik tengah sama dengan 0, maka kita kembalikan ke titik tengah ya fungsinya. Nah, jika elif ya, kita fungsi atas dikalikan dengan fungsi titik tengah ya. Jadi titik tengah sudah kita tentukan ya, itu atas tambah bawah dibagi 2. Kalau sudah kita kalikan dia nilainya negatif, maka bawah sama dengan titik tengahnya kita gantikan ya. Seperti dengan saya bilang tadi. Ya, jadi kalau dia negatif ya, itu nilai AB ini ya, nilai A dan B ini digantikan dengan nilai C0B ya. Kita gantikan selangnya. Oke. Else atau atas itu sama dengan titik tengah ya. Jadi kita gantikan, atau selain bawah itu titik tengah, maka atasnya adalah titik tengah. Return kita kembalikan ke titik tengahnya. Oke. Nah, kita print header untuk nilai iterasinya, fungsi nilai A-nya, nilai B-nya, nilai C-nya, dan fungsi nilai C-nya ya. Oke, itu hasilnya adalah metode bisection. Nah, kita tentukan di sini ya, di parameternya di sini. Jadi persamaannya awalnya di sini. Nah, untuk tebakannya, silakan teman-teman masukkan di sini. Nilai angka tebakan awalnya saya bikin misalkan minus 2 dan 0. Nah, yang 1E minus 4 ini adalah galatnya atau errornya yang toleransinya berapa. Di sini saya tentukan 0,0001 ya, karena 10 pangkat
minus 4 ya. Jadi untuk galatnya bebas sebenarnya, tapi sekecil mungkin ya. Kalau semakin besar nilai pangkatnya minusnya atau 0,000 sekiannya, maka prosesnya akan semakin lama, tapi hasilnya akan semakin mendekati gitu ya. Oke. Nah, tapi iterasi itu ada batasannya. Jadi kalau sudah nilainya mirip semua di akhir, artinya iterasinya itu nggak perlu banyak-banyak ya. Kalian bisa testing aja nanti galatnya misalkan saya ditambah, dikurang ya. Misalkan di sini pangkat 4 ya, tambah lagi pangkat 5. Nah, kalau dia masih sama nilainya nanti berarti iterasinya itu nggak perlu banyak-banyak. Mungkin 10 pangkat 3 itu udah cukup misalkan ya. Nah, silakan nanti dicoba. Print hasil akarnya kita bulatkan ya, 4 digit ya. Oke. Silakan dicoba ya, nanti dibuat programnya untuk tugas. Nanti di praktikum silakan dipraktekkan ya. Baik. Mungkin ada kasus ya, ada 2 kasus di sini. Kasus pertama adalah kalian diminta untuk mencari akar dari persamaan nonlinear di sini dengan menggunakan metode bisection ya. Itu fungsinya adalah x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, ini gampang ya, tinggal kalian ganti saja di sini ya. Berarti x kuadrat x bintang-bintang 2 ya. Tadi itu min 4 ya, berarti min 4 ya, min 4 gitu ya. Sudah gitu aja ya, jadi x bintang-bintang 2 min 4. Nah, itu nanti tinggal diganti ininya. Nah, tebakannya kalian tentukan sendiri nilai di sini. Ini nggak harus min 20 ya, dan nggak harus 10 pangkat 4, bebas. Kalian bisa tentukan. Tapi kalau kalian salah menebak nilai A dan B-nya, nanti akan terjadi error ya, nggak akan ditemukan akarnya gitu. Oke, silakan dicoba di praktikum. Nah, untuk yang kasus kedua sebenarnya tadi di program sudah ada ya. Untuk x sin x min eksponensial pangkat x itu udah ada juga di program yang sebelumnya. Silakan dicoba. Oke. Berikutnya adalah metode Newton-Raphson ya. Jadi metode Newton-Raphson ini sebenarnya adalah mencari garis singgung ya dari fungsi nonlinear yang kita punya. Misalkan saya punya persamaannya adalah y sama dengan gx di sini ya. Fungsi g terhadap sumbu x itu adalah persamaan garis nonlinear ini ya, yang hitam ini, yang melengkung ini. Kemudian metode Newton-Raphson adalah metode garis lurus atau linear yang didekati dengan fungsi nonlinear tadi ya. Nah, ini adalah garis singgung kurva di sumbu xi dengan gradien sama dengan f aksen xi ya. Ini adalah turunan ya. Sorry, ini adalah ini ya, pangkat ya. Oke, f aksen ya, turunan ya. Ini adalah turunan pertama dari fungsi x yang kita dapatkan. Nah, di sini kita dapatkan nilai xi-nya. Nanti itu adalah akarnya deh dari fungsi nonlinear tadi. Oke, nah di sini persamaannya adalah untuk mencari nilai fungsi xr plus 1 atau garis singgungnya ini terhadap fungsi nonlinear yang kita akan cari itu adalah xr plus 1 sama dengan xr atau x mula-mula ya. Nanti kita tebak x mula-mulanya berapa. Nah, kalau dalam metode Newton-Raphson ini tebakannya cuma 1 di x mula-mulanya aja. Ya, tapi kalau di metode bagi 2 dia harus ada 2 nilai yang ditebak. Nah, kalau dalam metode Newton-Raphson hanya 1 ya. Jadi tebakan awal x mula-mula dikurang dengan fungsi xr, kemudian di fungsi xr-nya ini diturunkan sekali, maka dapat fungsi aksen xr ya. Jadi nah, kelemahan dari metode Newton-Raphson ini, kalian harus membuat turunan fungsi dari fungsi yang kita ketahui. Jadi nilai xr-nya adalah tebakan awalnya dikurang dengan hasil dari fungsi fxr-nya ya. Jadi tebakan awalnya nanti dapat berapa nilai fungsi fxr-nya, kemudian fungsi fxr-nya ini kita turunkan sekali dulu ya, baru kita dapat turunannya. F aksen xr adalah nilai turunan dari fxr ini dibagi, berarti kita dapatkan untuk iterasi yang pertama. Nah, untuk yang kedua nanti x2 berarti kita dapat di sini untuk tebakan yang pertama tadi berapa nilai x-nya dan seterusnya ya. Jadi ada iterasinya nanti sampai dia mendekati galatnya gitu ya. Nah, ini f aksen xr itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Itu aturannya. Oke. Kita coba di sini programnya ya. Jadi untuk yang metode Newton-Raphson sama, kita menggunakan library NumPy di sini. Nah,
kita bikin fungsi di sini, fungsi dari dx atau turunannya adalah fungsi koma x ya, return ke absolute dari, kita bikin dia tidak boleh negatif ya, 0 kurang fungsi dari x ya. Oke, absolutnya dari kalau ada yang nilainya negatif maka diabsolutkan nanti untuk turunannya. Oke, kemudian fungsinya di sini kita masukkan ya, fungsi persamaan yang kita mau cari, ininya apa, untuk solusi persamaan nonlinearnya atau akarnya. Dan silakan masukkan persamaannya di sini, kemudian turunan dari fungsinya. Ya, ini saya punya fungsi itu adalah x sin x ya, kemudian eksponensial pangkat x. Nah, turunannya adalah x cos x plus sin x min eksponensial pangkat x. Nah, ini adalah turunannya. Nanti kalau yang misalkan x kuadrat min 2x ya berarti 2x 2x saja ya, 2x saja. Nah, jadi silakan nanti coba, berarti harus di exercise untuk turunannya dulu ya. Kalian tahu turunannya baru bisa memasukkan ke dalam fungsi defung ini ya, atau diferensial dari fungsinya. Ya, jadi fungsinya ada, diferensialnya ada, baru kalian masukkan. Nah, metode Newton-Raphson-nya itu kalian harus masukkan fungsinya, turunan dari fungsinya, kemudian tebakan nilai awal x-nya dan galatnya atau toleransinya di sini ya, errornya berapa yang kalian inginkan. Nah, kita seperti biasa untuk iterasi kita mulai dari 0, kemudian deltanya itu sama dengan dx fungsi x0 ya, tebakan awalnya berapa. Jadi ketika kita bikin iterasi di sini, ketika delta lebih besar daripada errornya atau galatnya, maka kita jalankan x0 itu x mula-mula dikurang dengan fungsi ini dari persamaan yang ini ya. Persamaan yang ini ya, persamaan xr min fxr per f aksen xr ya. Nah, jadi dimasukkan ke dalam sini fungsinya, persamaannya, maka delta dari dx fungsi x itu adalah, nanti kita iterasi mulai dari 0 increment 1 ya. Dan kita print untuk headernya, dan yang di print itu adalah nilai iterasinya, nilai tebakan awalnya, kemudian fungsinya ya, fungsi dari x0, kemudian turunan fungsinya, nilai fungsi dari turunannya, kemudian fungsi x0 dibagi dengan fungsi turunan dari fungsi x0 itu ya. Nah, hasilnya kita bulatkan ke dalam 4 angka. Nanti kita print hasil dari metode Newton-Raphson, dan headernya adalah nilai i, x0, fungsi x0, kemudian turunan dari x0, kemudian fungsi x0 dibagi dengan turunan dari fungsi x0. Nah, di sini metode Newton-Raphson-nya kita masukkan fungsinya dan turunan fungsinya, kemudian tebakan awal x-nya. Ya, jadi sini saya masukkan nilainya, misalkan tebakan awalnya 10. Bebas sebenarnya nilai berapapun, dari 1, dari 2, terserah. Ya, kalian bisa masukkan berapapun nilai fungsinya di sini, nilai x-nya ya, bebas karena dia tebakan awal. Tapi kalau kalian salah menebak, nanti terjadi error, kalian bisa perbaiki gitu ya nilai x-nya di sini ya. Galatnya saya buat 10 pangkat minus 5 ya, atau 0,0001 ya. Nanti akan running dapat akarnya berapa. Silahkan dicoba di praktikum ya, dan nanti ini akan diminta untuk membuat programnya ya. Oke. Ini ada kasus juga sama, silahkan cari untuk x kuadrat min 4 ya, cari akarnya berapa dengan menggunakan coding yang tadi. Dan juga ini sebenarnya udah ada tadi di coding untuk yang x sin x min 4 eksponensial pangkat x ya. Kalau yang ini kan gampang ya, jadi kalau turunannya berarti 2x ya, 2x ini min 4-nya hilang ya, jadi 0, jadi 2x saja ya, atau jadi 1 ya di sini ya. Nah, kalau yang ini nanti berubah ya, jadi sesuai dengan tadi x sin x min pangkat eksponensi pangkat x itu akan berubah menjadi x cos ya. Nanti silakan dilihat tadi, ini bisa dicari dulu turunannya berapa, baru nanti kalian masukkan ke dalam codingnya ya. Itu saja untuk perkuliahan hari ini. Silakan dicoba programnya, kalian selesaikan kasus-kasusnya, nanti insya Allah kalian akan lebih paham mengenai metode nonlinear ini ya dengan menggunakan Python ya. Saya akhiri perkuliahan ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.